Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari bersama-sama kita doakan terlebih dahulu orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Ya, kita doakan semoga dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan zahirnya, disehatkan batinnya, dan semoga beliau-beliau senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir, semoga Bapak Ibu semuanya dipanjangkan usianya, sehat dohirnya, sehat batinnya, diluaskan, berkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian bagi kita yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang sedang menghadapi masalah, semoga senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, serta semoga setiap masalah yang dihadapi berbuah hikmah, dan semoga segera diangkat oleh Allah masalahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta bagi kita yang detik ini saat ini sedang memiliki harapan dan doa, semoga selepas dari majelis yang mulia ini harapan dan doa-doa kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bikin dua file. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati dan saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustad-ustadzah, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu akang teteh hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kurang lebih sampai jam 10-an ya Bapak Ibu kita akan melanjutkan hanca garapan ngaji kita berkenaan dengan uh, mahurimanya perkara-perkara yang diharamkan khususnya bagi orang-orang yang memiliki hadas. Nah, sebelum masuk kepada materi inti sebagai pengantar saja Bapak Ibu ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa hadas itu kurang lebih terbagi kepada tiga Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan hadas kecil, kemudian ada hadas sedang, dan ada hadas besar. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki hadas kecil itu yang diharamkannya ada empat. Nah, kemudian orang yang sedang memiliki hadas sedang itu adalah sama empat yang diharamkan bagi hadas kecil itu tetap haram bagi orang yang punya hadas sedang plus ditambah kemarin teh apa? Nah, ditambah walubsu wa qiraatul Quran ditambah dua. Berarti jumlahnya ada enam. Tuh, jumlahnya ada enam. Dan bagi orang yang duh punten ya, goy. Bagi orang yang memiliki hadas besar, nanti sama dengan yang memiliki hadas kecil, sama dengan yang memiliki hadas sedang, nah, nanti ditambah 4. Jadi jumlahnya ada 10. Ah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi secara garis besar, yang haram bagi orang yang punya hadas kecil ada 4, yang haram bagi orang yang memiliki hadas sedang itu ada 6, dan yang haram bagi orang yang memiliki hadas besar itu adalah 10. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hanca garapan yakni perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang memiliki Pilih hadas yang Hasna suka terus hadas warnai. besar. Pilih yang Hasna suka Nah, terus hadas besar. diwarnai. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hadas besar itu adalah hadas haid dan Boleh hadas sok nifas. warnai langsung. Nah, jadi perempuan yang sedang haid dan perempuan yang sedang nifas itu disebut dengan perempuan yang memiliki hadas besar.
Maka diharamkannya bukan 4, diharamkannya bukan 6, tapi diharamkan baginya ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Wa yahrumu dan haram bil haidi kepada orang yang haid asyratu asya'a 10 perkara. Jadi 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid atau nifas. Yang pertama as-salatu, perempuan yang haid haram salat. Yang kedua wat-tawafu, haram tawaf. Wa masul mushafi, yang ketiga haram menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan haram dalam membawa mushaf. Nah, Bapak Ibu, sampai nomor 4 ini sama ya dengan yang memiliki hadas kecil. Nah, kemudian walubsu fil masjidi, dan diam di masjid tidak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, dan haram juga membaca Quran. Ini sama dengan orang yang memiliki hadas sedang. Nah, bagi orang yang memiliki hadas besar ditambahan juga wasaumu, dan haram puasa, wattalaku, dan haram tolak, wal mururu, dan haram lewat, fil masjidi, ke dalam masjid, in khofat, jika seandainya dikhawatirkan, talwisahu, darah haidnya mengotori masjid. Kemudian yang ke-10 wal istimna'u, dan bersenang-senang atau bercumbu, bima di antara baina, di perkara baina antara asurati pusar, warukbati, dan lutut. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas besar tambahan gitu. Jadi orang yang punya hadas besar mah 10 Bapak Ibunya, yang 4-nya sama dengan yang memiliki hadas kecil, yang 6-nya sama dengan orang yang memiliki hadas besar tuh, hadas sedangnya, yang hadas besarnya tuh jadi 10. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pak admin punten, iya ada suara yang bocor, biasa nyungkeun di mute. Awalnya dari panitia. Kemahannya ngamute nantinya, oke. Aya nu tiasa ngamute teh, eta kumaha gitu tiasa. Kayak teh bocor ti palih mananya. Terus tayanya. Alhamdulillah hatur nuhun. Bapak Ibu bilih aya nu kabuka ieu na nyungkeun di mute nya. Baik, nah Bapak Ibu eta nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada catatan. Yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 6 sampai 6 Bapak Ibu ini sudah kita bahas ya. Nah, kita akan masuk melanjutkan dari nomor 7 Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang punya hadas besar selain haram sholat, selain haram tawaf, haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf, haram diam di masjid, haram membaca Quran, nah haram juga puasa. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit perdalam di sini karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang tergolong kepada orang yang haram puasa itu diantaranya adalah orang yang memiliki hadas besar. Hadas besar. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini dapat kita ambil mafhum, berarti orang yang punya hadas kecil dengan orang yang memiliki hadas sedang itu hukumnya tetap wajib puasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi orang yang punya hadas besar mah haram puasa teh. Sedangkan orang yang punya hadas kecil dan hadas sedang itu tetap hukumnya wajib puasa. Nah, di sini ada konsekuensi hukum yang muncul, yakni berkenaan dengan mandi SMA, mandi SMK, wajib. putra dan putri. Dari Nah, aplikasi orang yang Mandiri. mandi wajib kayak ini bocor. Bunda tuh di gedung Ibu-ibu Abu punten Bakar. ya nyungkeun di mute. Kampus Putra katanya. Jadi berarti habis ini Betul. Ibu nanti masuk aja sebelah kiri, nah di lantai Menuju nampi tamu. Nah, mandi wajib itu nanti ada 2 Bapak Ibu ya. Ada mandi wajib karena hadas sedang seperti junub, jima atau keluar air mani, dan mandi wajib itu daripada hadas besar, yakni haid atau nifas.
Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah kasus seperti ini. Ada orang itu yang kesiangan, kesiangan mandi wajib. Tapi kesiangannya itu daripada mandi junub. Misalnya mohon maaf nih Bapak Ibu kalau bahasa saya kurang baik. Ada suami istri berhubungan pada sholat tarawih lah misalnya. Nah, kurang lebih sebelum tidur jam 10 malam kata sang istri teh atuh mandi heula we. Duh neng teriris jam sakieu mah engke we lah mandi wajibnya sekalian pas beres sahur atau sebelum sahur nyaheug atuh. Nah, akhirnya tidur tas suami istri dalam keadaan junub. Nah, tidur dalam keadaan junub. Ternyata Bapak Ibu rencananya kan mau apa namanya teh? Mandi wajib nanti sebelum sahur. Wah, ternyata kapodosan ya. Ternyata offset bangun-bangun teh jam 5 subuh. Nah, berarti kan sahur kalewat gitunya. Kemudian bangunnya juga setelah azan, setelah azan. Nah, bagaimana Bapak Ibu orang yang dia itu dalam keadaan hadas junub di bulan Ramadan dan mandi wajibnya kesiangan. Jadi mandi wajibnya teh jam 5. Nah, bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya adalah sah tanpa ragu lagi. Puasanya sah. Kenapa? Karena hadas junub tidak menghalangi terhadap sahnya puasa kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang dia itu kesiangan daripada mandi junub, aduh ini udah jam setengah 6 bahkan gitunya baru mandi junub karena kecapean. Jangan ragu, jangan bimbang, tetap lanjutkan saja puasanya karena puasanya sah. Nah, berbeda Bapak Ibu dengan orang yang kesiangan di mandi wajib yang disebabkan oleh haid. Misalnya ada perempuan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah jam 21.00 misalnya itu sudah berhenti, sudah saat Bapak Ibu ya. Jadi dicek pakai kapas itu memang sudah tidak ada lagi darah. Nah, Bapak Ibu khusus bagi perempuan yang haid berhati-hatilah bahwa di antara ciri tuhrun atau sucinya perempuan dari haid bukan ditandai atas darah yang tidak turun lagi ke pembalut. Ya, jadi jangan sampai ketika ada perempuan haid, ini darah sudah tidak turun lagi ke pembalut, berarti saya sudah suci. Belum tentu. Ya, karena pembalut itu bukan ciri suci atau belumnya haid kita, bersih atau belumnya. Karena ada perempuan yang si darahnya tidak turun ke pembalut, tapi mohon maaf, di dalamnya masih ada darah haid. Nah, sehingga untuk mengetahui perempuan itu sudah bersih atau berhenti atau saat dari darah haid atau tidak, bukan dicek lewat pembalut, tapi dengan qasul baido, tapi perempuan itu mengambil kapas, mohon maaf, kemudian dimasukkan ke kemaluan, kemudian dicek kalau si kapas yang dimasukkan itu warnanya putih gitunya, tidak ada keruh, tidak ada kuning, maka itu sudah bersih. Tapi ketika dicek, oh ternyata masih ada keruh, maka jangan buru-buru mandi wajib. Berarti di saat itu kita masih di status haid. Walaupun darahnya tidak turun ke pembalut, tapi ketika dicolek pakai kapas masih ada coklat, berarti masih haid. Nah, ini mah Bapak Ibu ketika jam 9 dicek ternyata sudah bersih si kapas nate. Nah, berarti kan sudah saat itu ya sudah berhentilah gitu Bapak Ibu. Maka seharusnya kalau ada orang yang berhenti haid di jam 9 malam, maka sebaiknya satu mandi, kemudian yang kedua adalah sholat isya, kemudian yang ketiga qadha sholat maghrib. Nah, gitu Bapak Ibu. Karena kalau perempuan berhenti haid di waktu isya, maka maghribnya diqadha. Kalau berhenti di waktu asar, maka duhurnya diqadha. Nah, itu di dua waktu itu. Kalau berhenti di waktu maghrib, ya asar nggak perlu diqadha. Kalau berhentinya di waktu subuh, isya nggak perlu diqadha-nya. Atau berhentinya di waktu duhur, subuh nggak perlu diqadha. Nah, jadi kalau berhentinya di waktu isya atau di waktu asar, itulah yang ada syariat qadha di dalamnya. Nah, seharusnya mah di jam 12 teh mandi gitunya. Dirarasakeun, dirarasakeun alah tiris. Nanti welah jam 3 mandinya. Nah, ternyata kasusnya sama si perempuan ini juga kesiangan.
Bangun-bangun jam berapa? Jam 05.00. Nah, maka apa yang harus dilakukan bagi perempuan yang kesiangan mandi haidnya? Bangunnya tadi jam 5. Satu yang dilakukan adalah mandi. Mandi junub. Mandi wajib. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan adalah sholat subuh. Kemudian yang ketiga imsak. Apa itu imsak? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berjima. Pokoknya mah jangan melakukan pembatal-pembatal puasa. Yang keempat adalah hari itu wajib diqodho. Kenapa? Karena pada hari tersebut dia tidak sah puasanya. Karena tadi itu ya, karena ketika teng fajar sodik, teng subuh, dia masih memiliki hadas haid. Sedangkan hadas haid itu adalah penghalang daripada sahnya puasa. Oh, tuh kalau gitu mah boleh dong makan dan minum, tetap hukumnya haram. Jadi tetap wajib imsak. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini menjadi jawaban bagi orang yang eh, tidak punya wudhu, bagi orang yang punya hadas junub, itu tetap wajib as-saumu puasa. Karena hadas ini, hadas kecil dan hadas sedang tidak menjadi penghalang terhadap sahnya puasa. Nah, adapun hadas besar, yakni haid dan nifas, itu menghalangi terhadap sahnya puasa. Satu. Kemudian yang kedua, wat tolaku adalah tolak. Jadi bagi perempuan yang dia itu sedang dalam keadaan haid, haram hukumnya ditalak. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang mentalak istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka satu talaknya sah, tapi yang kedua laki-lakinya telah melakukan dosa besar. Dosa badag itu mentalak perempuan yang dalam keadaan haid, karena perempuan yang sedang haid itu haram ditolak. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mururu dan lewat fil masjid di masjid in khofat talwisahu. Seandainya dikhawatirkan darahnya itu menetes ke dalam masjid. Jadi Bapak Ibu harus dibedakan perkara masjid ini ada al-lubsu, ada al-lubsu, al-lubsu, ada yang kedua al-mururu. Al-mururu. Apa bedanya? Kalau al-lubsu itu artinya diam, kalau al-mururu itu artinya lewat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau al-lubsu ini tidak boleh bagi laki-laki atau perempuan yang junub atau bagi perempuan yang haid atau nifas, itu haram hukumnya diam di masjid. Dengan alasan apapun, mau alasannya tilawah, alasannya dengar majelis ta'lim, mau ada halakoh, nggak boleh ada diam di masjid. Sedangkan al-mururu lewat ke masjid itu hukumnya adalah boleh. Ini sepakat Bapak Ibu para alimil ulama, yang tidak boleh itu al-lubsu. Sedangkan untuk lewat ke masjid itu boleh. Maka khususnya bagi para gurunya, para musyrifah harus benar-benar mengetahui mana masjid, mana bukan. Nah, contoh misalnya di sini ada masjid, tapi di sininya ada teras. Nah, ini sebentar. Tapi di sininya ada teras masjid. Nah, ini teras. Nah, ini teras masjid. Nah, harus tahu bagian yang tergolong masjid mana, yang tidak mana. Karena kalau perempuan haid ini posisinya di sini itu hukumnya haram. Nah, tapi kalau posisinya di sini itu boleh hukumnya halal. Nah, sedangkan misalnya posisi pintu di sebelah sini, Bapak Ibu ya. Ini pintu, ini pintu. Nah, maka boleh perempuan haid masuk ke sini, masuk ke sini. Ini kan lewat ke masjid, ini boleh. Keluar dari sini lalu dia misalnya mendengarkan kajiannya, kemudian halakoh, tapi ininya di selasar masjid, dan selasar masjidnya memang bukan bagian dari masjid. Jadi awal wakafnya ini tidak tergolong ke dalam bagian masjid. Maka hukumnya di sini perempuan haid boleh. Maka saya kadang suka rada khawatir gitunya, di Masjid Darut Tauhid ada ketika sholat dimulai ada perempuan-perempuan yang diem di dia.
Nah, misalnya diam ini karena kenapa tidak sholat? Saya kan sedang haid. Kenapa diam di masjid mau dengar kajian? Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Harus mencari tempat yang tidak tergolong ke dalam masjid. Misalnya diamnya di aulanya atau di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah wal istimna'u, dan tidak boleh bercumbu suami istrinya bima di perkara baina antara as-surah wa rukbah. Nah, jadi tidak boleh karena khawatir nanti keceplosan Bapak Ibu ya, kalau sampai berhubungan ketika haid itu kan dosa besar di antara sababiyah. Mohon maaf Bapak Ibu, seseorang itu diuji dengan keturunan yang ngahajakeun anu nguji gitunya. Wah, keturunan teh ah enak mah disundakeunnya pika sebeleun mah pika ijideun dan lain sebagainya. Itu diantara sababiah adalah proses hubungan suami istrinya itu dalam keadaan istrinya saat haid. Nah, contohnya seperti tadi we. Ada saya mah nggak mungkin ketika perempuan masih keluar darah berhubungan suami istri. Ya itu teh kadang kan ada karena belum ngaji mungkin Bapak Ibu yang difahami bahwa makna berhenti haid itu ketika darahnya sudah tidak netes ke pembalut. Padahal ada perempuan darahnya mah tidak netes ke pembalut, tapi mohon maaf itu belum dinilai berhenti haid. Karena apa? Karena kalau dicolek pakai kapas ternyata masih keruh. Nah, yang bahaya itu adalah ketika ada seorang perempuan, mohon maaf ketika suaminya datang, kayak atuh da neng teh haid keneh gitu. Pas ketika dilihat, ketang di pembalutnya juga sudah tidak ada, langsung mandi gitunya, merasa sudah selesai haidnya. Padahal ya karena tidak apik teh ya, sebetulnya kalau dicolek mah ternyata masih keruh, berhubungan mohon maaf. Padahal si perempuannya belum bersih daripada haid. Dan terjadilah pembuahan dan misalnya itu eh, menjadilah anak, dan kadang itu yang ya sok jadi ujian besar dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu pentingnya apik khususnya dalam bab ilmu fikih diantaranya menjadi sababiah terhadap kualitas rumah tangga kita sebetulnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini Bapak Ibu kurang lebih berkenaan dengan 10 hal yang diharamkan bagi orang-orang yang memiliki hadas besar. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kita akan masuk dulu ke naon minat teh karena Q&A. Mangga kersana Pak Caca di haturan. Nuhun, saya Sabri Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gaduh dua pertanyaan biasa ya hapunten. Mangga Insyaallah insyaallah. malami. Yang pertama kaitan tadi kesiangan. Kasiangan. Kesiangan mandi junub. Nah, itu kan Nuhun. tadi konteksnya kesiangan. Nah, kalau misalkan dihaja karena sudah tahu ilmunya begitu. Tadi Siap. kan konteksnya kesiangan ya punten. Nah, tapi ini mah emang Dihaja sengaja karena gitunya. memang tahu ilmunya seperti itu. Ini seperti Horeame apa? gitunya kewek gitu. Karena tahu ilmunya itu dasarnya. Siap, siap. Dan kedua tadi menarik haram bagi yang haid ditolak tapi sah. Nuhun. Jadi memang intinya untuk para suami seperti ini apa apa rio atau warningnya seperti atau boleh sedikit diperjelas lagi bahwa haram tapi memang sah gitu ya yang haid ditolak. Mohon. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di antara persiapan kita untuk masuk ke bulan Ramadan Karim, itu kan di antaranya ada dua yang harus dipersiapkan. Satu ilmiah, ilmu, yang kedua amaliyah, amal. Nah, kalau amaliyah ada dari tahali gitunya, ada takholi, mungkin panjang deh Bapak Ibu. Nah, hanya saja dari bab ilmu nanti yang harus dipelajari itu adalah bab berkenaan dengan rukun puasa. Kemudian perkara-perkara yang menjadi sunnah puasa gitunya. Mungkin rukun teh ada niat, kaifiat niat, kemudian muftirat pembatalnya. Nah, nanti ada sunnah-sunnah puasa apa saja. Nah, termasuk nanti ada perkara makruhat. Nah, makruhat puasa. Nah, di antara makruhat puasa itu adalah mandi wajib dari junub selepas fajar sodik, atau disebutnya azan subuh. Jadi kalau ada orang memang males we gitu mau mandi sekarang tadi haja we gitu.
maka bagaimana posisi puasanya? Posisi puasanya sah, hanya saja dia melakukan perkara makruhat. Jadi perkara-perkara yang mengurangi terhadap pahala daripada puasanya. Seperti itu Pak Caca. Jadi jantan puasanya masah mung naon namina teh ngirangan kana pahala. Makruh ya. Muhun makruh. Nah, yang kedua berkenaan dengan haram tolak, haram talak. Nah, jadi kan abgodul halali sebetulnya. Jadi perkara-perkara yang naon namina teh di Dibendu. dibendu ku Allah halal tapi dibenduan. Dibenduan. Nah, apa halal yang dibenduan diantaranya adalah cerai. Cerai itu adalah dibenduan ku Allah. Nah, tapi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dulu ketika disurah kuno jadi guru, cerai yang dibenduan teh cerai nu kumaha heula, yakni cerai yang tidak pakai ilmu. Tapi kalau cerainya pakai ilmu, itu mah diridoan ku Allah. Misalnya ada seorang perempuannya, suaminya mohon maaf, suaminya teh dayus, suaminya teh tidak bertanggung jawab, suaminya teh KDART, suaminya teh tara salat kumaha. Nah, akhirnya si perempuan ini mengajukan khulu ke pengadilan, kemudian dikabulkan. Nah, maka ketika cerainya itu diasbabi oleh hal-hal yang syar'i gitunya, maka itu tidak menjadi hal yang dimurkai oleh Allah gitu. Kemudian pakai fikihnya juga mencerainya tidak dalam keadaan haid, kemudian beres menceraikan itu benar-benar tanggung jawab dikerjakan masing-masing. Ada apa namanya pembagian hartanya juga tidak zalim seperti itu. Bahkan dulu sampai di apa namanya waktu ngaji gitunya. Sebetulnya kalau ada seorang suami yang menceraikan seorang istri itu yang harus keluar rumah satu suaminya, yang dibawa itu hanya pakaian yang nempel dalam dirinya. Jadi harta-hartanya udah diserahkan aja ke sang istri untuk ngurus anak-anak, misalnya seperti itu. Nah, ala kulihal Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di antara yang menjadi sababiyah abgodul halali cerai itu dimurkai oleh Allah karena perceraiannya itu tidak menggunakan kaidah ilmu yang sudah ditetapkan. Nah, jadi sah mah sah, tapi engkete ngalahirkan karena dosa. Bahkan kalau ada orang mencerai istrinya dalam keadaan haid, itu dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa yang besar. Yang wajib itu tobatnya teh tobatan nasuha, nggak bisa itu dikifarati dengan berwudu, nggak bisa dikifarati dengan sedekah, nggak bisa dikifarati dengan ini. Wajib yang namanya tobatan nasuha, yang mana tobatan nasuha itu memiliki syarat-syarat tertentu. Itu nanti ada di kitab Tanbihul Ghafilin ngebahas khususon berkenaan dengan tobat nasuha. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semoga ini jadi trigger bagi kita bahwa dalam berumah tangga bukan hanya mengandalkan cintanya, tapi juga mengandalkan karena bab ilmu. Nah, gitu. Wallahu alam bissawab. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 10:02. Mohon izin Bapak Ibu, ternyata pertanyaannya cukup banyak yang masuk. Ini ada kurang lebih 12. Mohon izin Bapak Ibu untuk pertanyaannya akan seperti biasa dibahas di YouTube. Insya Allah Bapak Ibu apa yang ditanyakan akan dicoba dijawab dan masuk juga ke dalam bab rekap penilaian. Hanya saja Bapak Ibu beberapa kali saya cukup kesulitan dalam merekap karena antara nama dan absen berbeda. Jadi nama nanti nama panggilan gitunya. Jadi rada-rada bingung ini teh mencari teh dari unit mana namanya siapa. Jadi kalau boleh Bapak Ibu mohon untuk namanya nama lengkap, kemudian dari unit mana agar nanti untuk pendataan rekap nilainya bisa lebih maksimal. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita Sabtu akan melaksanakan ibadah saum. Jadi Jumat malam Sabtu kita melaksanakan tarawih malam pertama. Nah Bapak Ibu, kita saling menghalalkan Bapak Ibu ya, seandainya apa yang saya sampaikan atau dari tingkah laku saya ada yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, saya mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan, dan semoga kita semuanya mendapatkan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin nanti apa yang ditanyakan semoga bisa kita bahas via YouTube Bapak Ibu agar waktunya lebih luas.
Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mangga nu teu acan ngisi absen Bapak Ibu bilih kahilapan. Bilih kahilapan. Sok. Karena evaluasi kemarin kadang sok aya nu kalangkung senang ngisi presensina. Sok diemutan deui Bapak Ibu nu teu acan ngisi kana presensi mangga. Tur nuhun sadaya.